satu cerita Nat, yang terjadi di daerah Jakarta Barat. Kejadian ini terjadi di salah satu kampus swastanya. Gue nggak bisa sebutin nama kampusnya apa dan tempat persisnya pun dimana, gue juga nggak boleh ngasih tahu. Karena katanya kejadian ini tuh juga yang tahu cuman anak-anak kampusnya doang. Makanya orang ngasih cerita ke gue pun juga nggak mau disebut nih nama dan tempatnya di mana. Pas beberapa tahun lalu, ada satu kejadian yang menimpa beberapa mahasiswa di salah satu UKM di kampus ini. Jadi sebut aja nama mahasiswa ini ada Danang sama Bianca. Mereka berdua ini ikut UKM radio gitu di kampusnya. Katanya sih UKM radio di kampus ini terkenal dan emang keren, makanya mereka pengen ikutan lah. Nah, ada di satu hari, di hari Kamis lah lebih tepatnya, si Danang ini lagi siaran malam-malam dan ada juga si Bianca yang emang harus kerja di ruangan UKM ini. Jadi si Danang sama Bianca ini ikut UKM ini dan si Danang tuh jadi announcernya lah gitu ceritanya. Oke. Nah, kasarannya ruangannya tuh sepi. Cuman ada beberapa mahasiswa doang yang masih stay di sana, termasuk Danang sama Bianca. Karena ini pun juga pas malam-malam kan. Pas di jam 8-an malam, Danang itu lagi siaran sendiri tuh di dalam studio. Kan siarannya live ya. Jadi kayak pas dia lagi siaran tuh dia harus fokus banget kan tuh sama siarannya. Nah, pas dia lagi ngomong, dia tuh salfok ada kayak suara cewek masuk ke headphone-nya dia. Pertama tuh pas dia lagi ngomong kayak ada suara cewek nih. Gitu. Dia tetap fokus tuh dan lanjutin siarannya lah, karena kan mungkin salah dengar apa gimana. Dia takutnya malah ngejelekin siaran dia kan. Makanya dia coba cuekin aja lah dan lanjut lagi siaran. Pas lagunya masuk, berarti kan Danang nggak siaran tuh, lagi berhenti kan. Maksudnya lagi gabut lah. Pas lagi gabut, dia lagi main HP tuh. Pas matanya dia dan kepala dia lagi madep ke depan, kayak keluar studio. Jadi kan studio kan kaca kan. Dia tuh melihat kayak dari luar studio tuh kayak ada sekelibet bayangan itu Nat, serut lewat gitu. Bayangan hitam. Nah, kalau bayangan itu dia tuh yakin banget dia nggak salah lihat, karena dia tuh nggak bisa ngedeskripsiin bentuk bayangannya kayak gimana, tapi tuh dia bisa lihat jelas banget kalau bayangannya tuh bergerak gitu loh. Dia coba tenang, dia main HP lagi dan masuk tuh ke siarannya lagi. Jadi harus fokus lagi naruh HP lah. Pas dia lagi siaran, dia tuh denger lagi Nat, jelas banget ada suara cewek lagi nih, kayak halo. Waduh, gitu. Nyapa jelas ya? Berarti ya? Jelas gitu, nyapa Nat, bener. Yang pertama cuman gitu doang, kedua sampai ngomong kayak gitu. Dia bener-bener gak bisa fokus. Danang tuh akhirnya langsung naruh headphone-nya dan dia langsung keluar lah studio karena dia ketakutan banget Nat. Di luar studio, dia cerita lah ke Bianca kalau dia denger ada suara cewek di dalam studio. Nah, lo tau Nat, ternyata dari luar studio Bianca tuh ngeliat kalau di belakang Danang yang lagi siaran ada sosok cewek berdiri. Badannya gede banget dan sosok cewek ini pakai baju hitam. Berdiri aja di belakangnya si Danang lagi siaran. Bianca ngeliat jelas banget, tapi dia tuh takut banget buat ngasih tau Danang karena siaran Danang kan belum beres kan. Jadi kayak dia takutnya tuh malah ngerusak siaran Danang lah. Nah, karena dia masih ada beberapa cut lagi dan emang jam siaran dia belum beres, akhirnya Danang tuh minta tolong Bianca buat nemenin dia siaran. Jadi akhirnya Danang tuh nggak sendirian lah di studio, ada Bianca di dalamnya gitu. Sebenarnya Bianca nggak mau Nat. Cuma karena dipaksa banget sama Danang, mau nggak mau ikutlah dia ke studio nih, di dalam berdua lah. Pas lagi siaran lagi, alhamdulillahnya banget nggak ada tuh suara apa-apa dia nggak denger, kayak nggak ada hal-hal yang aneh. Pokoknya alhamdulillah tuh lancar-lancar aja lah siaran si Danang ini pas udah berdua sama Bianca di dalam studio. Sampai akhirnya jam 10 malam mereka beres tuh siaran. Pas beres banget siaran dan keluar ruang UKM mereka, ternyata kampus mereka tuh udah bener-bener sepi banget Nat. Ya penerangan di kampus ada, cuman ya tetap aja kalau misalnya sepi, kosong kan hawanya nggak enak gitu kan. Buru-buru lah mereka mau keluar dari area kampusnya karena mereka rada-rada takut tuh dan ngerasa makin gak enak hawanya. Pas mereka lagi jalan di koridor kampusnya, tiba-tiba Nat, mereka tuh denger ada kayak suara bruk gitu kenceng banget. Mereka denger dari tengah lapangan. Jadi bentuk kampusnya tuh kayak rada ngelingkar, tapi bukan lingkaran full gitu, bukan. Jadi intinya pas lo keluar ruang UKM ini, lo langsung bisa ngeliat depan lo tuh lapangan gede gitu. Nah, Bianca sama Danang tuh jelas banget denger ada suara kayak bruk gitu. Ya refleks lah mereka ngeliat ke sumber suaranya kan. Ternyata mereka lihat itu ada sosok cewek gede banget pakai baju hitam jatuh di tengah lapangan Nat. Kayak ada orang bunuh diri gitulah kasarannya. Dan sosok yang mereka ngeliat itu pas jatuh ke lapangan bukan kesakitan dan berdarah atau apa gitu, tapi sosok ini tuh langsung bangun dan ngejar mereka berdua. Anjing, serem banget. Jadi tuh di situ bener-bener kayak mereka ngeliat lah ada sosok cewek gede jatuh dan cewek langsung ngejar mereka gitu loh.
Di situ Danang sama Bianca langsung lari sekencang-kencangnya buat keluar dari area kampusnya itu. Ya karena mereka sadar kayak yang jatuh dan yang mereka lihat itu bukan manusia gitu loh. Iya. Singkat cerita, kebesokannya akhirnya mereka ceritalah ke teman-temannya soal kejadian yang mereka alamin semalam. Akhirnya temennya tuh bilang kalau ternyata katanya sih ada mahasiswi yang meninggal karena lompat dari atas gedung dan jatuhnya di tengah lapangan itu. Dan katanya juga kalau malam-malam mahasiswa yang masih ada di kampus itu masih beraktivitas, kalau dalam tanda kutip beruntung ya, kalau orang-orang itu beruntung tuh suka denger tuh dan lihat ada sosok yang mereka lihat di lapangan. Katanya yaitu arwah mahasiswa yang bunuh diri itu. Tapi untungnya setelah kejadian itu, Danang dan Bianca tuh udah gak pernah lagi ngalamin kejadian horor di kampusnya. Walaupun ya mereka suka siaran malam, suka masih ngelakuin UKM malam-malam kan. Tapi untungnya cuma pertama kali tuh mereka ngeliat ada sosok itu. Besok-besokannya udah gak pernah lagi. Gila banget sih ya. Udah ditampakin, dikejar pula. Gue kalau ngebayangin jadi mereka, gue serem banget sih, Bi. Iyalah. Tapi kenapa arwah si cewek ini jadi kuntilanak gede gitu ya, Mu ya? Ya gue nggak tahu ya, apa mungkin emang dulunya badannya gede, jadi sosoknya kayak gitu apa gimana gue nggak tahu lah. Tapi kalau misalnya gue bayangin bentuk ada sosok cewek baju hitam gede, ya di bayangan gue itu udah seserem itu sih, Bi.